Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dini Rizka Apriliani dengan nomor induk mahasiswa 12020500337. Di sini saya insya Allah dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan materi terkait pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih kompetensi yang diharapkan atau apa sih yang diharapkan kita dapat dari mempelajari materi pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, lanjut kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama tadi kita harus mengetahui dulu pengertian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Nah, sebelumnya sebenarnya materi pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini tidak jauh berbeda dengan materi sistem pertidaksamaan sebelumnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Kita akan menekankan pada solusi sistem atau himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan yang akan kita sajikan dalam bentuk daerah arsiran atau yang biasa disebut dengan DHP. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Teknik menentukan daerah arsirannya pun sama, yaitu sama-sama menggunakan uji sembarang titik pada bidang kartesius. Kita akan mempelajari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel adalah suatu pertidaksamaan dua variabel yang terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat. Oke, lanjut. Bentuk umum. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat, yaitu tadi di pengertian sudah dijelaskan bahwa terdiri dari dua atau lebih. Nah, di sini ada dua sistem pertidaksamaan. Yang pertama bentuk umumnya Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian Y kurang dari lebih sama dengan PX kuadrat plus QX plus R, di mana A, B, C, P, Q, R adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, P juga tidak boleh sama dengan 0. Untuk tanda lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengannya bisa diganti dengan lebih dari atau kurang dari. Misal Y kurang dari AX kuadrat plus BX plus C, terus Y-nya yang bawah Y kurang dari PX kuadrat plus QX plus R. Sembarang, kita bisa menggunakan yang manapun, tergantung si pembuat soal. Oke, lanjut. Kita akan belajar mengenai menentukan penyelesaian. Bagaimana sih cara menentukan penyelesaian? Yang pertama nih, misalkan ada pertidaksamaan kuadrat Y seperti bentuk umumnya tadi, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kemudian Y kurang dari sama dengan PX kuadrat plus QX plus R, yang mana yang namanya penyelesaian adalah semua himpunan XY yang memenuhi semua pertidaksamaan. Jika nilai X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga solusinya yang bisa diwakili oleh suatu daerah arsiran yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Agar kita lebih paham bagaimana cara menentukan penyelesaian, kita akan masuk ke contoh soal. Oke. Langkah sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih langkah-langkah menentukan daerah arsiran. Hampir terlupa ya. Langkah-langkah menentukan daerah arsiran. Yang pertama, gambar dulu grafik masing-masing fungsinya. Kemudian yang kedua, tentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji sembarang titik.
Yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran, setiap pertidaksamaan, atau carilah daerah yang memuat arsiran terbanyak. Nah, untuk lebih tahu, lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih dari sama dengan X kuadrat minus X minus 2, kemudian Y kurang dari min 2 X kuadrat plus X plus 1. Sudah masuk ke syaratnya yang tadi ya, di mana A, B, C, P, Q, R-nya itu termasuk dalam bilangan real, dan A-nya juga tidak sama dengan 0 karena koefisien dari X kuadrat yang atas tidak sama dengan 0, dan koefisien X kuadrat yang bawah pun tidak sama dengan 0, jadi memenuhi syarat ya. Lanjut ke pembahasan. Tadi di langkah-langkah yang pertama adalah menggambar masing-masing grafik. Kita belajar dulu. Kita belajar pelan-pelan, kita pahami satu-satu. Kita coba gambar satu persatu grafiknya. Kita akan menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama dulu. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 2. Oke. Karena koefisien dari X kuadrat adalah 1, di mana 1 lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Ini jika, dan begitupun sebaliknya, jika koefisien dari X kuadrat itu kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Karena ini lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Kita cari dulu, untuk menggambar grafik, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X jika Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika Y sama dengan 0, maka X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita ubah ke persamaan berikut seperti ini ya. X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Tentunya teman-teman sudah belajar ini pada materi sebelumnya, karena ini adalah materi wajib atau prasyarat yang harus kita ketahui untuk mempelajari materi pertidaksamaan ini. Nah, langsung saja ya, karena sudah tahu teman-teman tentunya dan tidak akan lupa juga. Maka X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Maka titik potong terhadap sumbu X adalah 2,0 dan negatif 1,0. Lanjut, kita cari titik potong terhadap sumbu Y jika X sama dengan 0. Kita masukkan saja Y sama dengan X kuadrat, kita masukin 0, min X, kita juga masukin 0, kita ubah X nya menjadi 0, min 2. Maka Y sama dengan negatif 2. Oke. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Setelah itu, setelah kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kita akan mencari titik puncaknya, di mana titik puncak itu adalah XP, YP. Masih ingat dong teman-teman bagaimana rumus mencari titik puncak? Ini sudah ada rumusnya, yaitu untuk mencari XP, XP itu sama dengan negatif B per 2A. Dan YP itu negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Tadi masih ingat dong untuk bentuk umumnya? Y sama dengan, Y lebih dari sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya nggak sih? Nah, kita masukin. Untuk A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, dan untuk B-nya adalah koefisien dari X. Dan untuk C itu adalah konstantanya. Kita masukin ya. Oke, langsung dimasukin ya. Koefisien dari B-nya adalah negatif 1. Karena B tadi adalah koefisien dari X. Oke, kita masukin B-nya negatif 1, kemudian A-nya 1, dan C-nya adalah negatif 2. Kita hitung. Negatif 1 per 2 dikali negatif sama dengan positif, jadi setengah ya. Untuk yang kanan
4 dikali 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 ketemu dikali negatif sama dengan 8. Jadi 1 plus 8 per 4. Oke, lanjut. Jadi titik puncaknya adalah setengah dan negatif 9 per 4. Kita gambar grafiknya. Grafiknya berada pada titik puncaknya berada pada setengah dan negatif 9 per 4. Untuk titik potongnya tadi kita masukin juga. Tadi titik potongnya adalah 2,0 dan negatif 1,0. Sudah pas ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Juga sudah pas. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan menentukan daerah arsirannya. Tadi kita menentukan daerah arsirannya dengan menggunakan uji sembarang titik. Untuk mempermudah kita mengambil titik 0,0, di mana titik 0,0 itu berada di dalam grafik ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 2. Kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 0. Nah, 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat min 0 min 2. 0 lebih dari sama dengan negatif 2. Benar ya teman-teman, 0 lebih dari sama dengan negatif 2 itu benar. Karena benar, maka yang berada di dalam grafik itu adalah benar. Maka yang diarsir adalah yang di dalam. Seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Yang diarsir adalah yang berada di dalamnya. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke grafik yang kedua. Grafik yang bawah tadi, di mana Y kurang dari min 2x kuadrat plus x plus 1. Sama ya kayak tadi, karena koefisien dari x kuadratnya itu kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang kita sama seperti tadi langkahnya. Untuk membuat grafik, kita harus menentukan dulu titik potong. Titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x. Jika y sama dengan 0, kita masukin nih. Min 2x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Kita buat seperti tadi. Jadi 2x plus 1 dikali min x plus 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif setengah dan x sama dengan 1. Oke, maka titik potong dari sumbu x-nya adalah negatif setengah, 0 dan 1,0 ya teman-teman. Lanjut, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y di mana x sama dengan 0. Tinggal dimasukin saja. Y sama dengan x-nya dimasukin 0. Jadi y sama dengan negatif 2 dikali 0 kuadrat plus 0 plus 1. Maka y sama dengan 1. Maka titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,1. Ya, benar sekali. Ayo lanjut. Setelah membuat grafik, kita akan mencari titik puncaknya. Benar. Oke, langsung saja ya. Sama seperti tadi. Bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C. Sama. A, B, C-nya sama. B itu adalah koefisien dari X. Langsung saja kita masukin. B-nya 1, A-nya negatif 2, dan C-nya adalah 1. Langsung aja kita eksekusi ya. Kita hitung. Negatif 1 per 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 2 adalah negatif 2. Negatif setengah dikali negatif sama dengan 1/4. Iya, maaf tadi. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi negatif dikali negatif 1/4 sama dengan 1/4. Nah, yang sebelah kanan sama nih. Sama dihitung seperti tadi. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Terus negatif 4 dikali negatif 2 dikali 1 sama dengan 8. Jadi 1 plus 8. Yang bawahnya 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Maka 1/4. Yang kanan itu 1 plus 8 per 8. Yang bawah. Oke, lanjut.
Jadi titik puncaknya itu adalah berada pada 1/4,9/8. Tadi grafiknya gimana? Kalau koefisien dari X kuadrat itu kurang dari 0, maka grafiknya turun ke bawah. Ya, seperti ini, benar. Dimana puncaknya 1/4,9/8. Dan titik potongnya tadi, jangan lupa titik potong terhadap sumbu X-nya tadi 1,0 dan negatif setengah, 0. Benar ya teman-teman. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi 0,1. Benar, pas sekali. Oke, lanjut. Kita akan menentukan daerah arsirannya. Sama langkahnya seperti tadi ya. Kita menggunakan uji sembarang titik ya teman-teman. Nah, untuk lebih mudah sama seperti tadi lagi. Uji sembarang titiknya kita ambil titik 0,0. Untuk lebih mudah ya. Nah, ini persamanya. Y kurang dari min 2x kuadrat plus x plus 1 kan. Kita masukin saja Y-nya 0, X-nya 0 langsung. 0 kurang dari, ya kita masukin ya. Jadinya 0 kurang dari 1. 0 kurang dari 1 tuh benar apa salah? Benar, iya benar. 0 kurang dari 1 tuh benar. Maka karena benar, berarti grafiknya berada di dalam. Karena titik 0,0 itu berada di dalam grafik, maka yang kita arsir juga di dalam. Seperti ini ya teman-teman. Ya, nice. Untuk langkah terakhirnya kita gabungkan dari grafik persamaan 1 dan grafik persamaan 2. Seperti ini. Tadi grafik persamaan 1 terbuka ke atas dan grafik persamaan 2 terbuka ke bawah. Seperti ini ketika digabung. Nah, bagaimana sih daerah penyelesaian tadi? Daerah penyelesaian itu kita cari irisannya. Dimana irisannya itu yang tengah-tengah ini ya teman-teman. Yang tengah-tengah. Atau kalau bingung kita cari yang arsirannya paling banyak. Yang arsirannya paling banyak tuh yang tengah ya teman-teman. Jadi seperti ini adalah gambar dari DHP, daerah himpunan penyelesaian. Udah seperti itu saja. Tentunya sangat mudah ya teman-teman. Nah, untuk bisa lebih paham nih, untuk bisa lebih tahu, lebih memahami materi kita yang tadi, teman-teman ada tugas yang harus dikerjakan berikut ini. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X kuadrat plus 4x min 21 kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih dari X kuadrat min 9 dan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau melihat presentasi saya dari awal sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.